Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang di rumah. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Baik, sebelum saya sampaikan warta dari Majelis Gereja Bambu Tegarrejo, Yogyakarta, sekali lagi kami majelis mengucapkan terima kasih atas ibadah saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegarrejo Yogyakarta, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankan Majelis GKJ Bambu Tegarrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, bulan keluarga. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Tegarrejo memberitahukan bahwa kita sudah memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga adalah seni memelihara keluarga. Dan aksi-aksi dalam bulan keluarga ini merupakan satu, mengaktifkan kembali PA keluarga di wilayah masing-masing dengan bahan yang sudah disiapkan. Yang kedua, akan diupayakan PA secara virtual bersama Bapak Pendeta berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Ketiga, melanjutkan patuen virtual atau fisik dan aksi sosial bersama tim diakonia. Keempat, masing-masing jemaat dapat saling membeli produk, baik itu makanan maupun hasil karya yang lain, dengan memanfaatkan media sosial yang ada agar roda perekonomian tetap berjalan. Yang kelima, bagi putra-putri yang bersekolah susah untuk akses internet, dapat menggunakan fasilitas gereja untuk bisa digunakan menopang kegiatan belajar. Yang keenam, saling mengirim pesan dan doa di antara masing-masing keluarga GKJ Bambu untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. 7. Tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya ketahanan kesehatan keluarga. Kiranya melalui aksi yang sederhana ini kita bisa saling menguatkan, saling mengasihi, dan kita semua selalu diberkati. Selamat memasuki bulan keluarga. Yang ketiga, himbauan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu Saudara Saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat, meningkatkan ketahanan tubuh. Kita masing-masing harus saling menjaga. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian pada saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah, jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi memuliakan Tuhan
yang terambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Selamat beribadah. Yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan bersama dan dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita merayakan syukur kepada Tuhan karena kasih penyertaan-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sepanjang malam dalam tidur, Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah ketidaksadaran kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh merayakan hari ini. Mari kita rayakan bersama atas berkat Tuhan yang kita terima, dan kita persiapkan Kidung Jemaat yang ketiga. Kita pujikan di bait yang pertama dan kedua. Hati kami pun
berdoa dan kasih-Mu. Dalam pertengahan bulan keluarga ini kembali kita diingatkan penghayatan kehidupan kasih kita, dan selalu tiada hentinya kita merefleksikan diri berkaitan dengan pelaksanaan hidup kasih. Mari kita mengaca dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 48 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah panggilan kita yang tidak mudah dalam kehidupan keseharian, namun ini adalah mulia untuk dikerjakan. Mari mengerjakan yang mulia ini dan terus berproses meskipun seringkali kita masih jatuh bangun dalam menjalankan kehidupan kasih. Oleh sebab itu mari bersama kita meneduhkan diri dan meneliti kehidupan kita, memohon pertolongan Tuhan dan pengampunan pada Tuhan. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kedalaman hati kami masing-masing, tak ada satupun yang tersembunyi. Oleh sebab itu, apalah guna kami menutupi segala sesuatu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika firman-Mu diperdengarkan, seringkali kami merasa bahwa kami belum mampu melaksanakan sebaik mungkin karena seringkali bukan kasih yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan kehidupan. Seringkali ego kami, emosional kami, juga pemikiran-pemikiran kami yang banyak dipengaruhi oleh luar, bukan dari dalam hati kami, pengenalan yang benar kepada Tuhan. Sehingga seringkali ucapan kami, perilaku kami melukai suami, istri, anak, saudara-saudara, tetangga, juga teman-teman dan sahabat-sahabat kami, baik teman sepermainan, bekerja maupun studi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon bimbinglah, dan hati kami ini selalu peka untuk terus dapat mewujudkan kasih dalam tindakan dan perilaku kami. Ampunilah keterbatasan kami, ampunilah cidrawi kami, dan kami berkomitmen untuk lebih baik, dan Roh Kudus tolonglah kami. Inilah permohonan kami kepadamu, dan dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kidung Jemaat 28 sebagai ungkapan penyesalan dan komitmen kita untuk terus memperbarui kehidupan. Dan dari
Tuhan tidak menegakkan bagi yang berseru dalam pertobatan, dan rahmat-Nya selalu dibukakan untuk yang berkomitmen memperbarui kehidupan. Maka rahmat Tuhan dalam berita anugerah adalah pintu rahmat Allah yang dibuka kepada setiap siapapun yang berani mengakui keterbatasannya dan berani bertobat untuk memperbarui kehidupan. Maka Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21 demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah indahnya bahwa kita bukan lagi orang asing dalam pengertian kita semua adalah keluarga yang diikat oleh kasih Kristus yang harus saling menopang, saling menolong, dan saling menguatkan. Bukankah ini rahmat yang luar biasa? Tidak lagi ada perbedaan dan diskriminasi di antara kita, baik kelas sosial maupun atribut-atribut yang lainnya di dalam Tuhan itu tidak berlaku karena kita diikat oleh kasih Tuhan. Mari bersama kita rayakan bersama dengan penuh syukur rahmat Tuhan ini, dan Kidung Jemaat 392, kita berbahagia memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita pujikan di bait yang pertama dan kedua dengan sikap berdiri. Kita meneduhkan diri, menyiapkan hati dan hidup kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, memohon kekuatan dari pertolongan Roh Kudus membimbing kami dalam memperdengarkan sabda-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk dapat merasa-rasakan sabda-Mu dan kami olah dan kami lakukan dalam kehidupan kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami
dan kami sambut dengan penuh syukur sukacita sabdamu. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil di saat ini, pada saat ini, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Kesaksian dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Yang ibadah di rumah, saya juga terus mendoakan kiranya selalu sehat, diberkati Tuhan. Amin nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Injil pagi ini juga ibadah nanti sebetulnya sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Ketika kita menghayati bacaan Injil ini, kerangka besarnya adalah Yesus sedang membongkar watak atau karakter sekterian diri manusia, yang kemudian ini yang kadangkala menjadi persoalan dan konflik. Apa itu watak sekterian? Saya boleh mengartikannya secara sederhana. Jadi orang itu terkungkung seperti katak dalam tempurung, merasa bahwa golongannya itulah yang paling baik, bahwa kelompoknya adalah yang terbaik, bahwa dirinya juga bagian dari kelompok itu adalah yang terbaik, yang kemudian kalau melihat pihak lain bisa arogansi, bisa picik, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan atas nama kelompok atau atas nama golongan itu. Dan sekterian bisa merasuk ke semuanya, termasuk sekterian soal agama, sehingga seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, melakukan tindakan kekerasan atas nama kelompok karena merasa bahwa kelompoknya itu sangat luar biasa. Kalau dilecehkan itu menyangkut harga diri saya, maka saya harus ikut dan menghancurkan pihak lain yang tadi sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu watak sekterian waktu itu sangat kuat sekali loh Bapak Ibu.
Kalau sekilas kita membaca kisah ini kelihatannya tidak ada persoalan. Jadi orang Farisi dan orang Herodian kan biasa membenci Yesus. Tapi pokok persoalannya apa? Sebetulnya adalah adanya watak sekterian. Kalau dalam teks sejarah, yang namanya orang Farisi dan orang Herodian itu tidak pernah rukun, Bapak Ibu. Jadi orang Farisi itu menentang kaisar, karena kaisar itu kan Romawi menjajah Yahudi, maka sebetulnya pengen pemberontak revolusi begitu. Tetapi jalurnya religiusitas agama, maka seringkali agama dijadikan alat untuk melawan begitu. Nah, kemudian kalau Herodian ini adalah orang-orang yang mendukung Herodes. Enggak apa-apa, Herodes itu menjajah itu ngayomi kok. Loh, nyatanya kita bisa makan enak, kita bisa mendapatkan apapun. Jadi sebetulnya dua-duanya ini adalah punya kelompok masing-masing yang sekterian banget, yang merasa kelompoknya paling hebat dan seringkali tempur begitu. Tetapi begitu kehadiran Yesus, Bapak Ibu, yang tidak rukun ini bisa jadi rukun untuk melawan Yesus. Ada masalah apa? Nah, oleh sebab itu watak sekterian ini juga sebetulnya muncul dari diri kita yang merasa kita juga bisa paling hebat dan seterusnya, dan orientasi kehidupannya untuk dirinya. Jadi orang itu ada orientasi begini, Bapak Ibu, orientasi hidupnya itu untuk diri dan kelompoknya. Itu ya baik sih, tapi skalanya kecil. Jadi melakukan apapun untuk dirinya, sehingga apapun untuk dirinya, sehingga kalau dalam relasi nggak menguntungkan, hitung-hitungan ini tinggu aku apa ya, menguntungkan apa ndak ya, rasa melu. Itu ada. Apakah ada watak seperti itu, Bapak Ibu? Punya teman seperti itu? Orientasinya untuk dirinya itu. Kalau nggak untung ya tidak mau. Ada? Halo? Ada yang wataknya untuk kelompoknya atau untuk agamanya. Jadi dia berjuang luar biasa, bahkan berani mati itu dalam rangka membelani itu. Dan bahkan melakukan salah pun tidak masalah, yang penting membelanya itu. Dan kadangkala bertindak anarkis. Dia merasa membela, padahal itu belum tentu sebuah kebenaran. Itu ada. Tetapi jarang yang kemudian, seringkali kan doa kita itu, Bapak Ibu, kadangkala saya itu menghayati, merenungkan kalau kita berdoa, kan doanya kita itu indah toh. Tuhan, ajarlah kami untuk kami dapat mempersembahkan diri kami untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Tapi faktanya jarang sekali, Bapak Ibu, untuk benar-benar kemuliaan bagi Tuhan. Karena watak sekterian itu selalu menarik kita. Bagaimana mungkin untuk dapat menarik, untuk mempersembahkan kemuliaan pada Tuhan? Karena seringkali menarik kemuliaan Tuhan itu untuk kemuliaan diri sendiri, untuk penghargaan diri sendiri, apresiasi diri sendiri yang berlebihan. Dan kadangkala doanya ini kontras. Tuhan, aku mempersembahkan hidupku bagi kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan dari atas opo tenang. Nggih ta? Tes diri. Yo, melu pelayanan. Kamu kok doamu tadi gimana? Persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dijaluk waktunya sedikit saja. Pripun? Halo? Doa syafaat lho seperapat niku lho. Kan katanya waktu untuk pun waktuku miliknya, ngaten nggih. Seperapat niku abot banget ya. Janjane untuk kemuliaan nama Tuhan terus ditarik untuk ngantuk pribadi. Nggih ta? Dan kadang-kala jujur, saya itu ya pernah jadi tidak ibadah tapi jadi jemaat. Wong pendeta ini kan pengen ibadah juga, napa dikira pengen khotbah terus nggih mboten lho jane. Jane sok-sok nggih pengen kalih bojone, kalih anake ten mriku nggih njing kapan. Nek masa pandemi ngeten iki. Tapi sebetulnya adalah kadangkala kalau menilai dan seterusnya itu kadangkala kita masih untuk kemuliaan diri sendiri, kadangkala. Apapun untuk diri sendiri begitu. Nah, seringkali ini kalau masuk dalam sebuah kelompok yang klop ini sangat berbahaya. Dan Farisi, Herodian merupakan itu, kumpulan itu semua yang menarik bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi dalam rangka menarik diri dalam kelompok itu untuk kemuliaan dirinya sendiri.
maka kehadiran Yesus yang nilainya tidak sekterian tadi, yang tidak hanya kelompok tertentu, membongkar itu semua, bahwa nilai kasih Allah itu universal untuk siapapun. Bahkan Yesus melampaui semuanya itu, mendoakan, mendatangi mereka yang kusta, mereka yang susah, mereka yang tidak punya pengharapan itu. Kemudian mereka marah. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka bersekongkol bagaimana menjatuhkan Yesus yang punya nilai universal itu. Kemudian mereka bertanya soal sebetulnya adalah, ini sudah sering kita dengar khotbah tentang membayar pajak kepada kaisar. Karena waktu itu koin, mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, koinnya kaisar itu ada gambarnya kaisar memang, dan itu kurang lebih mengatakan bahwa kaisar ini titisannya Tuhan, titisannya Theos, Tuhan ya. Jadi stratanya sangat tinggi sekali. Bagi orang Yahudi sebetulnya tidak senang dengan itu. Maka ketika Yesus nanti mengakomodir, bisa menjatuhkan, oh ternyata Yesus pro dengan Romawi. Kalau kemudian menolak, berarti orang Herodian bisa berkata, oh Yesus pro dengan orang Yahudi. Yesus bisa diperkarakan, kemudian bisa dipersidangkan, dan kemudian Yesus selesai kiprahnya. Pemahamannya begitu. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus sangat luar biasa. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebetulnya ini adalah cara pandang untuk merubah sikap sekteriannya, bahwa hidup ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahwa hidup ini saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Maka di sana dikatakan ketika menyampaikan pertanyaan kepada Yesus itu, orang Farisi dan Herodian yang bersatu itu mengatakan demikian, pelayanan Yesus itu jujur, mengajar tentang jalan Allah, tidak mencari muka, dan tidak takut kepada siapapun. Dalam arti adalah bahwa Yesus kalau berjalan dalam jalan kebenaran, mau siapapun tidak akan pernah takut ketika menghalangi semuanya itu. Maka dalam konteks itulah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak disenangi. Nah, oleh sebab itu ketika saya renungkan, saya tarik, karena judul khotbahnya itu sebetulnya adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita bisa meneladan dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Paling tidak hidup yang bisa memuliakan nama Allah, pertama adalah kita hidup jujur. Kita seringkali jujur napa mboten Bapak Ibu? Tenane loh. Kadangkala itu jujur kita itu di depan orang toh. Halo. Jujurnya itu di depan orang. Apapun kelihatannya baik kan begitu, tapi di belakangnya kita tidak pernah tahu. Maka Herodian dan Farisi ini kelihatannya dia jujur, tanya seakan-akan nggak tahu pada Tuhan Yesus dan memuji Tuhan Yesus. Saya tahu loh Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus jujur, orang yang luar biasa. Tapi di balik itu Bapak Ibu yang memuji-muji itu di belakangnya. Nah, kadang-kala kita juga punya teman, kita punya saudara, kita punya kerabat yang demikian apa mboten nggih? Atau seringkali kita begitu. Niki diam kita kena sedaya. Loh, jujur itu tidak mudah loh Bu, Bapak Ibu dalam konteks sekarang ini. Apalagi untuk jujur, ini apalagi bulan keluarga, jujur terhadap pasangan itu kadangkala susah. Kadangkala masih ada yang disimpan. Engko nek aku ngene, Mas. Be aku sapa ya, Pak? Enggak, aku kanca. Kayak lagunya Cak Nan itu nek dijenengke napa, tukang sayur, tukang las, jebole niku beanane yang romantis dan seterusnya. Jujur itu tidak mudah. Status Facebook upload kadangkala kita juga tidak izin terhadap pasangan kita. Oh bebas toh, sak karep-karepku dhewe toh. Loh, katanya sudah suami istri. Jadi upload sing mboten disetujui itu kadangkala jadi masalah. Betul napa mboten? Nah, sing ten sosial media, yang tidak kan ya tidak.
Loh, itu kadang-kala jadi masalah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama, sikap Yesus yang jujur. Ternyata jujur adalah bagian dari kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi orientasinya luas loh Bapak Ibu, itu jujur tidak hanya untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita mempraktekkan jujur, ada transparansi, ada keterbukaan. Pak Gatot sering bilang begitu, harus transparansi, harus terbuka. Loh, sebetulnya kalau jujur itu enak, terbuka. Salah ya ngomong salah, oke saya minta maaf, kalau ada kekurangan saya akan berusaha lebih baik. Itu jujur yang indah sekali. Daripada kita menyembunyikan dengan 1000 raut wajah kita yang gonta-ganti topeng, itu capek. Di sana harus seperti ini, di sini harus seperti ini, dan kadang-kala nanti capek Bapak. Dan saya selalu apa adanya seperti ini. Jadi pembicaraan saya di atas mimbar dan di luar nggih banter ngeten iki, tidak kemudian kalau di atas mimbar saya dayu-dayu nggih mboten, silahkan cek. Saya ya begini nih, gelem nampa nggih matur nuwun mboten nggih. Nggih saya tak berusaha untuk mencintai dan diterima kembali ngoten. Nah, menurut saya kejujuran menjadi bagian yang sangat penting dan ini yang kadangkala langka. Bahkan kalau membangun kehidupan keluarga, kehidupan bernegara tanpa ada nihil absen yang namanya kejujuran, bubarlah keluarga, bubarlah negara. Mas Julian atau Mas Yoga ini yang akan baptis ini kan di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang tidak mudah. Saya tanya, Mas, bagaimana menanggulangi bencana? Wah, luar biasa Pak, ini ngurusinya luar biasa. Kalau nggak jujur ini bisa ajur Pak, luar biasa. Kalau tidak punya kejujuran, tidak mungkin. Nah, jujur ternyata bagian dari memuliakan nama Tuhan loh Bapak Ibu, memuliakan Allah, tidak hanya untuk diri sendiri. Itu catatan saya yang pertama. Nah, catatan saya yang kedua, orang yang memuliakan Allah itu tidak mencari muka. Yesus tidak mencari muka. Jadi seringkali kehidupan yang sekterian tadi juga mencari muka. Bagaimana kemudian dihargai luar biasa, disanjung, dipuja, dalam rangka untuk selfie-nya diri sendiri, bukan dalam rangka untuk benar-benar berbagi terhadap sesama yang penuh dengan ketulusan. Rupanya dia punya motif untuk mencari muka. Yang namanya mencari muka di semua tempat, di semua hal ada. Dan seringkali saya gojekan terhadap yang muda-muda itu, kalau pacaran itu baru mencari muka. Kalau sudah berumah tangga, ketahuan, halo, mukanya. Wah, tesih lipstikan. Kalau ketemuan kan tesih niki alis wis lah dandan ngono. Tapi nanti kalau sudah berumah tangga ra sempat. Bangun niki dereng mriki, niki dereng kita asline. Kalau masih ya mencari muka. Dalam pekerjaan pun kadang-kala begitu, masih awal-awal ya mencari muka. Tapi kalau sudah senior, kenapa? Lupa. Loh, ini fakta yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu Yesus tidak mencari muka, memberikan perspektif bahwa yang namanya hidup untuk kemuliaan nama Allah itu bukan mencari muka, bukan untuk dipuji, bukan untuk menyombongkan diri, sama sekali bukan. Bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah jalan baru bagaimana untuk memuliakan Allah itu dengan karya-karya yang nyata, yang tidak diskriminatif tadi, yang mengakomodir semuanya itu, dirangkul semuanya untuk mendapatkan kasih Allah. Itu yang sangat luar biasa dan itu tidak disukai ternyata. Dan catatan saya yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yesus selalu mengajar jalan Allah. Dalam bahasa Jawa itu margining Gusti Allah. Jadi orang yang memuliakan Allah itu rupanya berada pada jalur jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu jalan yang seperti apa? Yesus pernah menyampaikan di Matius yang ke-25 itu, kamu menolong mereka yang paling hina, itu pun jalan Tuhan. Yang paling hina berarti adalah orang yang paling kita benci, kita tolong, itu jalan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau memberikan statement hina kepada sesama itu, yang kriterianya seperti apa? Apakah mereka yang miskin? Mboten toh?
nganti gila banget lho, petuk mboten purun iki lho. Sing napa? Halo? Halo? Wah, sing nglarani toh. Bahkan seringkali saya refleksikan itu begini. Susah ya Bapak Ibu untuk benar-benar mengaplikasikan ini, karena kadangkala orang yang paling kita dekat, paling kita sayangi dalam keluarga seringkali ya kita lukai gitu loh. Logikane niku kadangkala kula nggih mboten masuk ning kok terjadi gitu loh. Kan kalau baru rukun itu sayang-sayangan luar biasa nggih, tapi di sisi lain bisa saja. Halo? Nggih ta? Loh, ini kok bisa ya? Tapi setelah saya renungkan, oh ini bagian dari untuk memproses diri supaya hidup itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Keluarga yang dibentuk pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berhimpun pun ternyata untuk kemuliaan nama Tuhan dengan nilai-nilai tadi. Hina artinya yang paling kita tidak suka, yang paling kita benci sekalipun kita mau untuk turun dan menolong dan berdamai. Itu jalan Tuhan. Sehingga sebetulnya apa yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Dan Yesus memiliki karakter-karakter itu yang kemudian menjadi teladan, bahwa siapa yang ikut Yesus ini, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, dia akan melihat Bapa. Maka kalau kita sebagai pengikutnya Yesus mempraktekkan jalan yang dikerjakan Yesus, kita melihat wajahnya Bapa yang teduh, agung, damai itu. Sehingga dalam kehidupan kita yang penuh dengan kejujuran, tidak mencari muka tadi, yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada rasa takut karena benar-benar yang kita kerjakan dalam rangka kemuliaan nama Tuhan tadi, saya yakin ada kedamaian. Maka di ayatnya yang terakhir Yesus mengatakan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana jalan menempuh. Dikatakan gambar siapa itu? Gambar kaisar, kan di sana dikatakan berikanlah apa yang menjadi haknya kaisar dan apa yang menjadi milik Tuhan. Artinya hidup harus kita mulai dengan apa yang kita berikan, bukan apa yang kita tuntut. Menurut saya itu. Seringkali kan kita belum memberikan apapun yang terbaik. Nah, itu menjadi catatan. Bahkan tadi di awal kan saya seringkali menyampaikan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah diberikan apa? Apakah yang sudah kau berikan kepada nopo yang panjenengan sudah berikan? Yang terbaik yang sudah diberikan harusnya. Nopo yang sudah kita berikan kan telik? Apakah kita seringnya banyak menuntutnya, banyak memintanya, kan begitu? Kalau dalam doa itu saya yakin banyak. Tapi yang memberikan, doa sekali-sekali inspiratif ngoten nggih. Tuhan, memang saya membutuhkan pertolongan-Mu, tapi saya juga akan memberikan ketika Engkau menolong kepada sesama. Janjane ngoten nggih, janjane. Jadi harusnya apa yang kita berikan? Wong katanya untuk sesuatu yang keluar, bukan kita. Nah, menurut saya ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Yesus memberikan nilai-nilai yang universal. Terkhusus saudara kita Mas Yoga yang akan baptis, yang sudah memberikan hidupnya itu untuk pengabdian bagi negara, dan saya yakin menjadi inspirasi bagi kita sekalian di bulan keluarga ini. Dan ketika katekisasi dengan saya punya komitmen yang luar biasa, sampai saat ini belum pernah absen untuk katekisasinya meskipun online Bapak Ibu. Saya sampai sekarang itu online karena Yoga di Jakarta, saya di sini, dan kadangkala keliling Indonesia. Ya sudah, dia menyempatkan waktu, memberikan waktu untuk proses katekisasi ini berjalan, dan saya mengapresiasi. Dan kiranya apa yang dihayati nanti benar-benar menjadi berkat, dan ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Mari kita membongkar watak-watak sekterian dalam diri kita. Kita coba untuk meneladan Yesus dengan nilai-nilai yang universal, yang bisa menciptakan kejujuran, tidak mencari muka, dan kemudian tidak diskriminatif, tetapi justru kita memiliki rasa yang takut kepada Allah dalam rangka kita meneladan apa yang dikerjakan oleh Yesus, sehingga setiap kita melewati jalan-jalan yang dikerjakan Yesus, kita bisa melihat
wajah kemuliaan Bapa yang penuh keteduhan, kedamaian, keagungan, dan penuh syukur sukacita. Kiranya Tuhan, Sang Gembala Agung kita, selalu menolong menuntun kita semua. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi sesama, keluarga, dan Tuhan? Silahkan direnungkan dan selamat berjuang. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan, kami kembali diingatkan melalui sabda-Mu untuk kami kembali menjadi anak-anak Tuhan yang terus mewartakan kasih-Mu di tengah kehidupan ini. Tidak mudah karena seringkali kami lebih banyak menuntut daripada kami memberi. Seringkali kami merasa tidak adil kehidupan ini dan seringkali justru kami tidak produktif. Namun Engkau selalu mengajarkan untuk kami jujur, untuk kami terus berjalan pada jalan-jalan Tuhan, sehingga kami menemukan kedamaian, kebahagiaan karena kami lebih sibuk bukan memikirkan diri kami, tetapi sibuk untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain dan sesama dan juga kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami bermanfaat, berdaya guna, dan buah-buah pelayanan kami mendatangkan damai sejahtera. Dalam syafaat ini pun kami memohon, kiranya kami terus diberkati dalam kehidupan berkeluarga, agar berkat yang kami terima dalam keluarga kami mampu mengelolanya, tidak hanya menjadi berkat bagi keluarga kami, namun kiranya berkat itu bisa mengalir pula kepada saudara-saudara yang bersama dengan kami, sehingga juga bisa merasakan penyertaan dan berkat Tuhan dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami, kiranya Tuhan memberkati dimanapun berada. Dalam suasana pandemi ini, keterbatasan banyak hal membuat kami seringkali kangen, seringkali kami juga membutuhkan relasi yang lebih dekat secara fisik, namun terbatas. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tidak meninggalkan. Berkatilah dimanapun berada, dan sehat yang kami minta, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Juga yang masih studi diberikan kekuatan, perlindungan, agar dalam menjalankan studinya, meskipun belum bisa bertatap muka dan harus menggunakan tata cara yang baru, Tuhan juga memberkati, tidak menjadi penghalang untuk terus belajar, karena manusia bisa dari belajar. Mohon berkat Tuhan dimampukan dalam segala hal, dan keluarga juga terus mendukung. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi, yang terus mengawal dengan penuh cinta kasih. Juga Tuhan berikan kekuatan dalam pekerjaan, dalam usaha yang ditekuni, kiranya penuh dengan berkat Tuhan, dapat mencukupi segala kebutuhan. Juga kami bersyukur karena saat ini kami mendengar kabar yang penuh sukacita, warga-warga GKJ Bambu yang terus memberikan diri terbaik bagi kehidupan, tidak hanya bagi keluarga namun juga untuk bangsa dan negara. Bersyukur di saat ini bersama dengan keluarga Bapak Anang, Mas Yoga akan menerima sakramen baptis suci. Tuhan berkati agar ini menjadi landasan yang kokoh, dan Engkau mengasihi memanggil Mas Yoga menjadi anak kesayangan-Mu. Juga kami bersyukur untuk keluarga Bapak Marbun karena anak Fatar telah diterima di STSN yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati anak kami, sungguh menjadi kebahagiaan bagi kami semua. Juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang juga bekerja di lembaga-lembaga pemerintah yang saat ini bersama memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kiranya juga Tuhan memberkati, sehingga kehadirannya pun menjadi berkat bagi siapapun juga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan, bahwa saudara-saudara kami saat ini dalam raga yang lemah,
membutuhkan uluran dan cinta kasih. Berdoa untuk Ibu Ratri Haryono, Tuhan memberkati dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati juga Bapak Sugiman dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ispurwanto yang saat ini juga dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Bapak Kris, berdoa juga untuk Ibu Warinem, berdoa juga untuk Bapak Anang, berdoa juga untuk Bapak Lim, berdoa juga untuk Ibu Syarif yang juga dalam masa pemulihan. Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi saudara-saudara kami, agar saudara-saudara kami segera pulih dan sehat seperti sedia kala, sehingga kami semua dapat merasakan arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah masyarakat. Berkatilah agar kami senantiasa hadir untuk menjadi teladan yang baik di tengah situasi seperti ini, menerapkan protokol kesehatan menjadi bagian yang integral bagi kami untuk terus menjadikan budaya masyarakat yang lebih baik. Kami berdoa kiranya melalui semua yang diupayakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia menanggulangi pandemi ini, kami mendengar di bulan Desember dan seterusnya mulai akan ada vaksin yang boleh diterima. Kiranya semua distribusi dan proses untuk vaksinasi di seluruh Indonesia nanti boleh berjalan dengan baik, dan kami menjadi masyarakat yang kembali sehat tangguh untuk menuju Indonesia 2045 yang berjaya, mandiri dan maju. Kiranya Tuhan memberkati. Segala konflik yang saat ini ada berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Omnibus Law yang masih menuai pro dan kontra, kami hanya mendukung di dalam doa dan terus memberikan kritik yang positif yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kiranya konflik ini diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi sehingga dapat menanggulangi konflik-konflik horizontal yang memecah belah kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya masyarakat mampu berpikir arif, cerdas, menempuh jalur-jalur yang resmi dengan prosedur hukum yang ada, sehingga aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu bijak, tepat, dan penuh hikmat. Kami serahkan dalam kasih kemurahan Tuhan proses bernegara kami. Tolonglah dan rawatlah kerukunan dan kebersamaan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Kiranya gereja-gereja mampu terus bergandengan tangan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam syafaat kami. Berkatilah dan mampukanlah kami terus untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacitamu dalam kehidupan ini. Dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di pagi ini, di ibadah ini kita bersama akan menyaksikan kemurahan Tuhan melalui peristiwa yang agung yang diterima oleh saudara Yoga berkaitan dengan akan menerima sakramen baptis, seperti yang sudah diwartakan dalam warta jemaat 2 kali berturut-turut dan sampai sekarang tidak ada ganjalan, bahkan tidak ada sesuatu hal pun yang memberatkan dari pihak manapun. Maka saat ini akan dilangsungkan sakramen baptis, yaitu perjanjian Allah yang merupakan tanda penyatuan orang yang dibaptis dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian, baptis mengandung makna orang percaya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ia telah mati bagi dosa dan hidupnya bagi Allah di dalam Tuhan Yesus. Tanda bahwa orang percaya sudah disucikan atau dipermandikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga bersih dari segala dosa dan menjadi suci di hadapan Allah atas perkenanannya. 3 tanda hidup orang percaya yang telah diperbaharui sebab menerima karunia Roh Kudus yang memperbarui dan memperlengkapkan kehidupan barunya itu, sehingga menjadi anak-anak Allah yang terus mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu, bagi saudara yang akan dibaptis, yaitu saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama, dipersilahkan untuk berdiri. Saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama, agar jelas bahwa saudara menerima janji Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya dalam sakramen baptis ini, maka saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena menjadi dasar komitmen kehidupan di dalam Kristus. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan segalanya ini, yang berkenan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut? Apakah saudara mengakui bahwa semua manusia termasuk saya dan saudara adalah juga berdosa? Apakah saudara juga mengakui bahwa saudara telah berbuat dosa pula, sehingga saudara mau bertobat dan memperbarui kehidupan di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara menerima dengan sukacita anugerah Allah melalui karya Tuhan Yesus, yaitu pembebasan dari dosa? Apakah juga saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup saudara? Apakah saudara juga bersedia hidup menurut bimbingan Roh Kudus agar dapat mewujudkan kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan hidup dan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat, dan bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan kitab suci? Bagaimana jawab saudara Immanuel Yulian Yoga Pratama? Ia dengan segenap hati, maka ia jadilah ia, Tuhan memberkati. Kidung Jemaat 303 bait yang pertama, dan kita akan pujikan 2 kali.
Immanuel Julian Yoga Pratama. Saudara, saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berdiri, kita bersama mendukung dan memohon berkat kepada Tuhan. Allah Bapa yang memanggil memilih saudara menjadi anak kesayangannya, terus menemani perjalanan hidupmu berjalan bersama Yesus Sang Gembala Agungmu, menemanimu untuk tumbuh menjadi anak yang benar-benar mencerminkan kasih-Nya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan yang memperlengkapi kehidupanmu. Sebab berkat itu berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Akan menerima bukti bahwa Mas Julian menjadi warga dan ada kenang-kenangan dari gereja berupa kitab suci akan diberikan. Saya mewakili seluruh majelis GKJ Bambu Tegalrejo dan segenap warga jemaat GKJ Bambu Tegalrejo, terkhusus yang hadir pada saat ini, mengucapkan selamat dan berbahagia atas penerimaan sakramen baptis untuk Mas Yoga, dengan diiringi doa dan harapan semoga ke depan Mas Yoga bisa berpartisipasi secara aktif untuk kemajuan dan pengembangan gereja yang kita cintai ini. Berikut akan saya sampaikan kenang-kenangan dari gereja berupa Alkitab, dengan harapan jangan disimpan, tetapi gunakanlah dan bacalah isinya untuk pedoman dan pegangan hidup Mas Yoga sehari-hari. Dan juga saya sampaikan surat keterangan baptis untuk saudara agar disimpan dan digunakan semestinya apabila diperlukan di kelak kemudian hari. Sekali lagi, kami semua mengucapkan selamat dan berbahagia untuk saudara dan keluarga saudara. Persilakan menghadap jemaat. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita bersyukur karena Mas Yoga atau menjadi kerinduan terwujud, dan kami dari gereja mengucapkan selamat. Jika Bapak Ibu terima Mas Yoga menjadi keluarga besar kita di GKJ Bambu Tegalrejo, dan teruslah berkomunikasi, terus saling menopang, saling menguatkan sebagai saudara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dipersilakan duduk, berikan apresiasi. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Baptis menjadi bukti bahwa Allah beserta kehidupan manusia untuk terus dipanggil menyatakan kasih-Mu dan terus melanjutkan karya-karya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena melalui kehadiran Mas Yoga menjadi keluarga besar GKJ Bambu kiranya berdaya guna, dan apa yang sudah dikerjakannya terus Tuhan berikan kemampuan lebih agar dalam pekerjaannya pun, dalam apapun yang diusahakan, dalam rahmat dan perlindungan Tuhan. Kami keluarga besar GKJ Bambu menerima dengan penuh syukur dan sukacita, dan kami memohon berkat Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, kiranya senantiasa dalam
lindungan dan berkat-Mu. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang telah kita sampaikan kita dasari dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan salah satu kesetiaan dan kecintaan kami kepada Tuhan dengan mengikuti dan melaksanakan kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam kebaktian ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami, sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi kelanjutan dan keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di gereja yang kami cintai ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang abadi. Ampunilah Tuhan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kami menyampaikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Kidung Jemaat 369 merupakan kidung pengutusan bagi kita sekalian. Dan mari kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 369 bait yang pertama dan kedua. Kita pujikan bersama-sama. Bergumulan
Hamba aku Tuhan, dirimu dunia memberi lawan hamba dan suara beranya di dalam dan di luar si jahat mendesak memisah lawan dosa ya Tuhan kau tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita perbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kini undurlah, terimalah berkat Tuhan dan teruslah menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Tuhan menyinari saudara dan keluarga saudara dengan kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberi damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.